Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, saya Ilham Manakib Huda dari Prodi Teknik Elektro. Di video ini saya akan membahas secara lengkap penyelesaian proyek mandiri atau PJBL untuk mata kuliah Matematika Diskrit dan Logika. Di sini kita akan merancang sistem jaringan distribusi barang menggunakan prinsip relasi, fungsi, induksi, teori bilangan, graf hingga pohon keputusan. Kita mulai dari soal nomor 1. Kita diminta membentuk produk kartesius A kali B, di mana himpunan A anggotanya 1, 2, dan 3. Himpunan B anggotanya A, B, dan C. Caranya gampang, kita tinggal pasangkan setiap anggota di himpunan A dengan setiap anggota di himpunan B secara berurutan. Hasilnya adalah himpunan pasangan terurut mulai dari 1, A sampai 3, C. Totalnya ada 9 pasangan. Masuk ke soal nomor 2, kita diminta mendefinisikan sebuah relasi R dari A ke B, lalu menentukan domain dan range-nya untuk memodelkan jalur distribusi yang aktif. Di sini saya definisikan relasi R adalah himpunan pasangan terurut 1, A, 2, B, 3, C. Dari relasi ini, domain atau daerah asalnya adalah semua angka di depan, yaitu 1, 2, 3. Sedangkan range atau daerah hasilnya adalah semua huruf di belakang yang punya pasangan, yaitu A, B, dan C. Sekarang ke soal nomor 3 tentang fungsi komposisi dan inverse. Diketahui f(x) sama dengan 2x tambah 3 dan gx sama dengan x kuadrat dikurang 1. Untuk poin A, kita cari f g dari x, artinya fungsi g x kita masukkan ke dalam fungsi f. Jadi 2 dikali dalam kurung x kuadrat dikurang 1 ditambah 3. Kita kalikan ke dalam menjadi 2x kuadrat. 2x kuadrat dikurang 2 ditambah 1 sama dengan 2x kuadrat ditambah 1. Untuk poin B sebaliknya, yaitu gf dari x. Fungsi f x kita masukkan ke fungsi g. Jadi dalam kurung 2x tambah 3 kuadrat dikurang 1. Kita kuadratkan dulu menjadi 4x kuadrat ditambah 12, 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9 dalam kurung dikurang 1 sama dengan 4x kuadrat ditambah 12x tambah 8. Terakhir poin C, mencari inverse dari fx. Misalnya y sama dengan 2x ditambah 3, y kurang 3 sama dengan 2x, sehingga x sama dengan y dikurang 3 per 2. Jadi fungsi inverse-nya atau f inverse x adalah x dikurang 3 per 2. Lanjut ke soal nomor 4. Kita diminta membuktikan rumus deret 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai tambah n sama dengan n dikali dalam kurung n tambah 1 per 2. Menggunakan induksi matematika, pembuktian ini ada 2 langkah. Pertama, langkah basis. Kita uji untuk n sama dengan 1. Sisi kiri nilainya 1 dan sisi kanan jika dimasukkan angka 1 menjadi 1 dikali 1
tambah 1/2 sama dengan 2/2. 2/2 sama dengan 1. Karena kiri dan kanan sama, maka langkah basis terbukti benar. Kedua, langkah induksi. Kita asumsikan rumus benar untuk N sama dengan K. Lalu kita harus buktikan bahwa rumus juga benar untuk N sama dengan K tambah 1. K sama dengan N tambah 1. Sisi kiri kita tambah 1, K plus 1. Bagian deret awal kita ganti dengan asumsi kita tadi, yaitu K dikali K tambah 1/2. Setelah kita samakan penyebutnya dan kita faktorkan aljabarnya, kita dapat itu akhir. K tambah K tambah 1 dikali K tambah 2/2. Untuk ini sama persis dengan rumus awal jika N diganti K plus 1. Jadi rumus ini terbukti sah. Soal nomor 5, masuk ke bagian teori bilangan. Pada soal nomor 5, kita diminta mencari pembagi bersama terbesar atau PBB dari angka 252 dan 198 menggunakan algoritma Euclidean. Masuk ke bagian teori bilangan. Pada soal nomor 5, kita diminta mencari pembagi bersama terbesar atau PBB dari angka 252 dan 198 menggunakan algoritma Euclidean. Caranya adalah dengan pembagian berulang sampai sisanya 0. Pertama, 252 sama dengan 252 sama dengan 1 dikali 198 ditambah sisa 54. Lalu angka 198 kita bagi dengan sisa tadi. 198 sama dengan 3 kali 54 ditambah 36. Lanjut lagi, 54 sama dengan 1 kali 36 ditambah 18. Terakhir, 36 sama dengan 2 dikali 18 ditambah 0. Nah, sisa terakhir sebelum angka 0 adalah 18. Jadi PBB dari 252 dan 198 adalah 18. Selanjutnya, soal nomor 6 adalah menentukan inverse modulo dari 7 pada modulo 26. Intinya kita mencari angka X yang kalau dibagi 7. Soal nomor 6 adalah menentukan inverse modulo dari 7 pada modulo 26. Intinya kita mencari angka X yang kalau dibagi 7 lalu dibagi 26, sisanya harus 1. Secara matematis ditulis 7X kongruen 1 modulo 26. Lewat perhitungan kombinasi linear algoritma Euclidean diperluas, kita temukan nilainya adalah 15. Kenapa? Karena angka 7 dikali 15 sama dengan 105, dan jika 105 dibagi 26 hasilnya adalah 4 dengan sisa 1. Jadi inverse modulunya adalah 15. Di soal nomor 7, kita diminta memodelkan jaringan distribusi 6 gudang. Kita menjadi sebuah graf, lalu mencari lintasan terpendek dari A ke F. Di layar bisa dilihat graf rute yang sudah saya rancang beserta jaraknya. Untuk mencari lintasan terpendek dari gudang A ke gudang F, kita hitung semua kemungkinan rutenya. Jalur lewat BDF totalnya 13 km, sedangkan jalur lewat CEF totalnya hanya 10 km. Jadi lintasan terpendeknya adalah melalui rute gudang A, C ke E lalu ke F dengan total jarak
10 km saja. Lanjut ke soal nomor 8, yaitu membuat pohon keputusan untuk menentukan gudang tujuan berdasarkan kapasitas dan jarak. Alur logikanya seperti bagian di layar ini. Sistem akan mengecek jarak dulu, baru mengecek kapasitas gudangnya, sehingga penempatan barang jadi otomatis. Terakhir, soal nomor 9 untuk analisis manfaat. Penggunaan graf sangat membantu memetakan rute logistik agar hemat bensin dan waktu. Sedangkan pohon keputusan bikin aturan distribusi di lapangan menjadi konsisten dan mencegah gudang kepenuhan atau overload. Nah, itu dia pembahasan seluruh soal proyek based learning matematika diskrit dan logika dari saya. Semoga video ini bermanfaat.